Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diari Brawijaya. Kali ini kita ketemu dengan Kak Brili yang akan menemani kalian untuk belajar bahasa Indonesia kelas 2 dengan materi unsur intrinsik dalam cerita. Sebelum itu, kalian harus tahu nih, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Apa sih tema itu? Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh tema dalam cerpen yaitu tentang persahabatan, percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting, sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, dan antagonis atau penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan yang ketiga ada tritagonis atau penengah dan pendukung. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Yang keempat adalah alur. Apa sih alur itu? Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah alur yang susunannya runtut mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Alur mundur yaitu alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran itu adalah alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Yang kelima ada latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang pertama adalah latar tempat. Apa sih latar tempat itu? Latar tempat adalah berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. Latar waktu berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. Sedangkan latar sosial yaitu berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Misalnya, tradisi kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, status, dan strata sosial, dan sebagainya. Yang keenam ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yaitu sudut pandang seorang pertama, kedua, dan ketiga. Paling sering, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita. Ketujuh, ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya, amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Jadi, sebelum mengetahui amanat dari sebuah cerita, kita harus membaca dan memahami apa isi cerita tersebut. Dan yang terakhir ada gaya bahasa.
Gaya bahasa adalah bentuk pengarang yang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kosakata. Lewat gaya bahasa, membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembacanya. Nah, dari materi yang sudah Kak Brili jelaskan tadi, unsur intrinsik dalam cerita itu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa ya sobat. Semoga ilmu yang Kak Brili sampaikan tadi bisa bermanfaat ya sobat. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.